Di era keemasan validasi digital, satu wajah bisa menjadi mata uang, bahkan sebuah candu. Candu yang dijanjikan akan membawa pada kebahagiaan, kemewahan, dan rasa dicintai. Tapi, apa yang terjadi saat dosisnya tak lagi cukup? Saat pantulan di layar, justru mulai mengikis jiwa. Dan yang lebih kejam, saat senyum tulus yang kita terima ternyata hanyalah topeng dari pengkhianatan terkelam. Luna Blaze membangun kerajaannya di atas ribuan like dan jutaan tatapan. Namun, takdirnya adalah jatuh. Bukan karena kebencian stranger, melainkan karena bisikan racun dari mereka yang disebut teman. Hai Lovis, hari ini aku kedatangan brand yang ingin aku review. Ini brandnya tuh bagus banget tau. Ini bikin lips kita gak terlalu kuring. Bagus banget kayak tato gitu tau guys. Kayak aku gak pernah coba lipi yang bagus banget. Aku gak pernah tahu ada lipi sebagus ini. Kayak look at that. Kayak wow. Oh ya, satu lagi, kulit aku tuh bagus karena aku pakai satu produk. Tapi aku gak mau spill deh, soalnya kayak kulit aku terlalu mahal skincare-nya. Jadi ya begitu aja sih. Soalnya aku sekalian mau cover lagu aja sih. Di balik layar panggung digital, setiap like adalah validasi. Setiap komentar adalah oksigen. Luna, tanpa ia sadari, sudah kecanduan. Ia membangun labirin emas, tempat ia terperangkap, dan semakin dalam ia masuk, semakin tipis pula garis antara kenyataan dan pertunjukan. Chris, kalian sudah pernah lihat ini belum? Dramanya makin menjadi-jadi saja, kayak anak kecil yang minta perhatian, padahal muka aslinya enggak deh. Iya, ini pasti 100% benar. Ini tinggal pakai make up sama lighting, udah selesai. Iya. Dan aku heran, kenapa sih masih banyak yang hype sama dia? Padahal tuh masih banyak influencer lain yang lebih real, lebih relatable. Bro, kamu mau cari mereka aja? Padahal bro, kamu fanatik banget sama dia, kok sekarang kayak gini? Terus, aku muak aja. Kayak, aku pernah DM dia, minta saran foto, nggak pernah dibalas. Padahal aku udah sering nge-give sama dia. Itu kan cuma marketing, jadi jangan udah percaya terlihat. Terus, kalian sudah pada lihat foto itu yang dulunya sibuk banget sih. Tapi kalau kita rilis, Bang Matom pasti bisa. Kecemburuan adalah racun paling mematikan. Ia merayap perlahan, menggerogoti hati yang rapuh. Hingga akhirnya siap meledak dan menghancurkan apapun di depannya, bahkan pertemanan. Enggak, aku udah melakukan ini semua kepada mereka. Udah gak makan, udah gak tidur. Tapi ini yang semua mereka lakukan kepadaku. Ketika identitas sudah terikat pada apa yang kita tampilkan, bukan siapa kita sebenarnya, maka setiap kritik akan terasa seperti pukulan. Setiap penurunan angka adalah deklarasi kematian. Dan di tengah kehampaan digital, suara hati sudah lama membisu. Ditelan hiruk pikuk validasi.
Ketika kebenaran terungkap, ia datang bagai badai. Lebih dahsyat daripada yang bisa kita bayangkan. Luka dari pengkhianatan, orang terdekat meninggalkan bekas yang takkan pernah hilang. Dan di tengah badai itu, seseorang harus memilih. Apakah ia akan tenggelam dalam amarah, atau bangkit dan menemukan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan? Hari ini bukan untuk menghibur kalian, bukan untuk pamer, dan bukan untuk menyenangkan siapapun. Aku hanya ingin jujur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku capek. Aku capek jadi boneka yang harus selalu sempurna. Aku capek lari dari diriku sendiri. Aku capek percaya pada filter yang membuatku menjadi asing. Dan yang terburuk, aku capek dibohongi oleh mereka yang aku pikir adalah teman. Kecantikan sejati bukan tentang glowing di layar. Bukan tentang angka followers, bukan tentang seberapa banyak brand yang menghampirimu. Kecantikan itu ada di balik penerimaan diri. Ada di ketulusan dan ada di keberanian untuk menunjukkan lukamu. Aku kehilangan diriku. Di balik semua ini, aku juga kehilangan temanku yang ternyata adalah musuh terbesarku. Media sosial bisa saja jadi panggung impian, tapi juga bisa jadi penjara tersembunyi. Ia bisa membuat kita kecanduan pada pujian yang seharusnya tuh bukan untuk kita, hingga lupa bahwa yang paling penting adalah mencintai diri sendiri. Aku tidak tahu apalagi yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang aku tahu satu hal, aku harus berhenti. Aku harus sembuh dan aku akan melakukannya sebagai diriku sendiri. Ketika topeng kerentanan dilepas, terkadang ia justru membuka mata bagi mereka yang buta. Luka terdalam tak datang dari stranger di dunia maya, melainkan dari mereka yang tersenyum di depan dan menikamu dari belakang. Dunia digital adalah medan perang tak kasat mata, di mana validasi adalah mata uang dan kejujuran adalah pengorbanan terbesar. Namun di tengah kehancuran ada harapan. Harapan bahwa suatu hari kita akan memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Mencintai, bukan membenci. Dan hidup nyata bukan sekedar ilusi di layar. Di antara jutaan like dan followers, apakah kamu masih mengenal dirimu sendiri? Pilihlah untuk hidup, bukan hanya untuk tampil.